Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi bertema Bukti-bukti Kerajaan Islam di Nusantara. Kelompok kami terdiri dari Adriel Dwi Nugroho, Christian Saputra Marbun, Jonas Saputra, dan M. Zikri. Berikut penjelasannya. 1. Aksara. Tulisan Arab Melayu merupakan hasil akulturasi dari budaya Arab dan Nusantara. Tulisan Arab Melayu dikenal dengan Arab Gundul. Tulisan Arab Melayu digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. 2. Sosial. Setelah Islam masuk ke Nusantara, sistem kasta zaman Hindu-Buddha tidak digunakan lagi karena dalam ajaran Islam tidak mengenal kasta. 3. Pemerintahan. Setelah Islam masuk ke Nusantara, gelar raja diganti dengan sultan yang berarti penguasa kerajaan. Konsep dewa raja yang memandang raja sebagai titisan dewa diganti dengan konsep sultan sebagai khalifah. 4. Seni bangunan. Akulturasi budaya Hindu, Buddha, dan Islam ditunjukkan dengan bentuk bangunan yang menyerupai candi. 1. Pada pemakaman Imogiri memiliki arsitektur berbahu Hindu-Buddha yang menyerupai candi pada gapuranya. 2. Pada makam Islam, terdapat bangunan kijing atau pusara makam batu yang mirip dengan sarkofagus. 3. Beduk adalah alat musik tabu sebagai alat komunikasi, sering digunakan sebagai penanda waktu sholat. 4. Atap masjid yang berbentuk candi merupakan akulturasi budaya Hindu-Buddha dan Islam. Contohnya seperti menara Masjid Kudus yang berbentuk candi. 5. Seni rupa. Kaligrafi adalah seni menulis kalimat dalam aksara Arab dengan indah. Biasanya kaligrafi menulis nama-nama nabi dan ayat Al-Quran. 6. Kesusastraan. 1. Hikayat adalah karya sastra Melayu lama berbentuk prosa yang berisi cerita fiksi atau non-fiksi. Contohnya Hikayat Hang Tuah. 2. Tambo adalah karya sastra yang berisi cerita, sejarah, silsilah nenek moyang, raja-raja dalam adat Minangkabau. 3. Babat adalah suatu karya sastra berbahasa Jawa yang mengisahkan tentang peristiwa bersejarah, seperti peperangan dan kepahlawanan. 4. Lontara adalah sistem aksara atau tulisan abugida yang terdiri dari 23 aksara dasar, berasal dari tanah Bugis, Sulawesi. Suluk adalah kegiatan spiritual Islam dengan terus-menerus mengingat Tuhan dan meninggalkan duniawi untuk memperoleh keridhaan Tuhan. 7. Seni pertunjukan. 1. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional berupa boneka tiruan orang yang berasal dari Jawa. Wayang kulit yang dikenal saat ini adalah bentuk akulturasi ajaran Islam, Hindu, Buddha, dan Jawa. 2. Alat musik pada masa kedatangan Islam, contohnya gamelan. Gamelan merupakan instrumen musik yang terdiri dari beberapa alat musik yang dibunyikan secara bersama-sama. Gamelan berasal dari Jawa. 3. Lagu peninggalan zaman kerajaan Islam di Nusantara, contohnya lir-ilir yang ciptaan oleh Sunan Kalijaga saat situasi politik di Jawa tidak stabil karena keruntuhan Majapahit. 4. Seni tari peninggalan zaman kerajaan Islam, contohnya tari Swedati di Aceh yang berasal dari bahasa Arab yaitu syahadatan, yang bermakna dua kalimat syahadat dalam Islam. 8. Upacara. Upacara pernikahan seperti siraman pengantin adalah prosesi pemandian calon pengantin yang dilaksanakan sehari sebelum pernikahan dilangsungkan. Upacara siraman merupakan tradisi adat Jawa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena terdapat hadis Nabi Muhammad akan hal tersebut. Upacara mitoni adalah upacara adat masyarakat Jawa yang dilakukan saat janin berusia 7 bulan. Upacara mitomi merupakan bentuk akulturasi budaya pra-Islam dengan ajaran Islam di tanah Jawa. Ajaran Islam yang diadopsi dalam upacara mitoni yaitu surat Al-A'raf ayat 189. Adanya pembacaan doa yang dilaksanakan pada acara tradisi tersebut, yaitu doa dalam agama Islam dan pengungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upacara kematian seperti selamatan atau tahlilan setiap hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan hari-hari lain merupakan bentuk perpaduan budaya Nusantara pra-Islam dengan ajaran Islam. Sebelum datangnya Islam, selamatan merupakan bentuk upacara yang dilakukan sebagai pemujian kepada dewa dan leluhur dengan pemberian sesajen. Setelah kedatangan Islam,
Selamatan atau tahlilan diisi dengan pembacaan ayat Quran dan diikuti dengan pembagian berkat atau makanan yang telah didoakan sebagai bentuk puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian penjelasan materi tersebut, semoga dapat dipahami dan terima kasih atas segala perhatiannya.